Baik teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari dinamika gerak. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gaya gesek yang terjadi pada suatu benda ya. Dan sekarang kita akan membahas mengenai penerapan hukum Newton. Jadi yang pertama kali ini yang akan kita bahas di dalam penerapan hukum Newton ini berkaitan mengenai gerak benda pada lift, teman-teman. Jadi nanti ada beberapa 6 kondisi gerak pada lift yang akan kita bahas. Tapi sebelum itu kita harus memahami dulu konsep-konsep dasar dari gerak benda pada lift ya. Jadi di sini sudah kita simulasikan dalam bentuk gambar. Ada seseorang ya menaiki lift di mana gaya normalnya itu dia tegak lurus terhadap bidangnya ya, yang ini bidangnya. Kemudian gaya beratnya itu selalu mengarah ke bumi atau mengarah ke bawah dari titik pusat dari orang tersebut ya. Kemudian bagian yang gambar A ini liftnya bergerak ke atas ya. Kemudian bagian yang B liftnya ini bergerak yang ke bawah. Tetapi perlu dipahami oleh teman-teman semua bahwa ketika kita berada pada lift yang bergerak naik, badan kita akan terasa semakin berat ya. Jadi ini yang harus dipahami oleh teman-teman semua. Jadi di sini ada 5 komponen penting yang sudah kita buat biar teman tidak lupa dan bisa memahaminya lebih baik lagi ya. Ketika kita naik pada lift yang bergerak ke atas, maka konsepnya adalah badan kita akan terasa semakin berat. Sebaliknya teman-teman, ketika kita naik lift pada saat liftnya bergerak turun, maka badan kita ini akan terasa lebih ringan. Oke, ini 2 poin yang harus benar-benar dipahami ya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Kenapa ketika kita naik, badan kita akan terasa semakin berat, dan kenapa kita turun, badan kita akan terasa lebih ringan ya. Untuk menjelaskan keadaan ini, kita bisa menggunakan yang namanya hukum Newton ya. Makanya nanti kita akan membahas 6 kondisi sebuah objek yang bergerak pada lift, teman-teman ya. Kemudian ya, di sini yang harus kita pahami ya, yang harus kita pahami konsep paling dasar ya. Karena lift ini hanya bergerak naik turun, maka kita hanya meninjau komponen gaya vertikal saja, teman-teman. Di sumbu kartesian itu kan ada sumbu Y, kemudian ada sumbu X ya. Yang ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Liftnya itu hanya bergerak di daerah sumbu Y ya, atau di daerah vertikal saja, teman-teman. Jadi kita hanya fokus di bagian besaran-besaran yang berada pada sumbu Y atau di vertikal saja. Ini yang harus dipahami. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini jadi 5 konsep dasar yang harus kita pahami mengenai gerak benda pada lift. Sekarang kita akan membahas beberapa kondisi pada lift ya. Pertama, liftnya berada dalam keadaan diam ya. Ketika liftnya ini tidak bergerak ya, sesuai dengan tadi yang sudah kita jelaskan bahwa gaya normalnya ke atas, kemudian gaya beratnya ke bawah ya. Di sini kita menggunakan penerapan hukum Newton yang pertama ya, sigma F sama dengan 0. Di mana kita hanya fokus ke bagian yang vertikal saja. Tadi kan sudah kita bahas. Vertikal itu kan hanya berada pada di sumbu Y ya, makanya di sini kita tulis FY. Kemudian kita tulis besarannya ya. Yang N ini adalah positif ya, dan yang W ini adalah negatif ketika benda dalam keadaan diam ya. Berarti N positif ya, W-nya negatif, dikurang W sama dengan 0. Jadi untuk menentukan besar gaya normalnya pada lift yang diam, berarti N sama dengan W. W di sini adalah massa dikalikan gravitasi. Oke. Jadi nanti di sini ada beberapa konsep, teman-teman ya. Ketika liftnya itu dia sudah bergerak. Ketika liftnya masih diam ya, patokan kita itu adalah sumbu kartesian, sumbu X dan sumbu Y ya. Dimana sumbu bagian yang ini adalah positif, yang ini positif, yang ini negatif, dan yang ini negatif.
ketika liftnya berada dalam keadaan diam. Oke. Bagaimana jika liftnya itu tidak dalam keadaan diam? Oke, nanti akan kita bahas ya teman-teman. Oke. Kondisi yang kedua, liftnya bergerak dengan kecepatan konstan. Oke. Konsepnya ya, materi kita kinematika yang sudah kita bahas ya. Kalau dia kecepatannya konstan, berarti artinya percepatannya juga 0. Ya, bukan konstan. Kalau kecepatannya konstan, maka percepatannya adalah 0. Jadi, ketika lift itu bergerak dengan kecepatan konstan, penerapannya masih menggunakan hukum Newton yang pertama, sigma Fy sama dengan 0. Ya. N-nya ini ke atas positif, N-nya positif, kemudian W-nya negatif ya, dikurang W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W. Jadi kondisi ketika lift itu diam dengan lift yang bergerak dengan kecepatan konstan, persamaannya sama teman-teman. N sama dengan W. Oke, tadi kan sudah kita bahas bahwa ketika liftnya diam, patokan kita adalah sumbu kartesian. Tetapi ketika dia bergerak ya, untuk memudahkan kita ya memahaminya, ketika lift ini dia bergerak ke atas, maka arah pergerakannya tersebut akan bernilai positif. Kalau dia bergerak ke atas, maka nanti gaya normalnya positif. Ketika liftnya bergerak ke bawah, maka gaya beratnya yang positif. Ya, pahami ya? Kita ulangi sekali lagi. Ketika liftnya itu dia bergerak ke atas, berarti gaya normalnya yang positif. Ketika liftnya bergerak ke bawah, ya, berarti arah dari gaya berat sama dengan arah liftnya itu bernilai positif ya. Ini salah satu kunci kita untuk menentukan besarannya nanti teman-teman ya. Jadi di sini kecepatan konstannya nih baik dia bergerak ke bawah ataupun dia ke atas, jika kecepatannya konstan, maka persamaan untuk menentukan gaya normal itu sama dengan ketika lift itu diam ya. Kita lanjut teman-teman. Oke, kondisi yang ketiga, lift itu bergerak dipercepat ke atas. Oke. Di sini kita tidak menggunakan hukum Newton yang pertama karena liftnya itu sudah bergerak. Oke. Kalau liftnya sudah bergerak, kita maka akan menggunakan hukum Newton yang kedua, sigma Fy sama dengan M kali A. Ya, Y di sini menunjukkan bahwa kita hanya fokus ke gaya-gaya pada sumbu Y atau gaya-gaya yang berada di vertikal saja ya teman-teman. Oke, kalau dia bergerak ke atas, berarti percepatannya juga dia ke atas ya. Percepatannya ke atas. Kemudian arah dari lift itu ya, itu menunjukkan nilai positifnya untuk ke gaya normal karena dia searah. Sama-sama ke atas ya. Bergerak ke atas berarti gaya normalnya yang positif. Berarti kita tulis di sini teman-teman, N. Sementara gaya beratnya adalah ke bawah dia ya, negatif, berlawanan arah dari arah liftnya. Ya, berarti N dikurang W sama dengan M dikalikan A. Ya, ini tinggal kita pemindahan variabel, berarti N ya sama dengan negatif kita pindahkan menjadi tanda positif ya, W ditambah M dikalikan A. Oke, ini bisa kita pecah N sama dengan W ini kan massa dikalikan gravitasi ditambah M dikalikan A ya. Berarti N sama dengan ada nilai M-nya yang sama ya, bisa kita tarik keluar, tersisa G ditambah A. Jadi ini dia persamaan untuk menentukan gaya normal ketika bendanya itu bergerak dipercepat ke atas. Jadi jangan dihafal rumusnya teman-teman, tapi alur-alur step by stepnya untuk mendapatkan persamaannya itu yang harus dipahami, yang harus kita latih teman-teman. Ini kondisi yang ketiga. Oke. Kondisi yang keempat, ini lift bergerak ya, liftnya tetap bergerak, tapi dia diperlambat. Diperlambatnya tapi dia bergerakannya ke atas. Artinya kecepatannya dia ke atas, tetapi percepatannya dia ke bawah. Oke. Konsepnya adalah masih sama ya. Kita menggunakan persamaan Fy sama dengan M dikalikan negatif A. Kenapa negatif A? Karena dia mengalami yang namanya perlambatan teman-teman. Perlambatan itu dia negatif ya.
Karena dia bergerak ke atas, berarti arah yang sama dengan pergerakan lift adalah gaya normal. Berarti gaya normal yang positifnya ya. Berarti N, sementara gaya beratnya berlawanan dari arah gerak lift, berarti W negatif. N dikurang W sama dengan M dikali negatif A. Oke, ini tinggal kita pemindahan variabel, teman-teman. N sama dengan jadi positif W ya. Kemudian ditambah M dikalikan negatif A. Ya. Kemudian di sini kita percak. W ini sama dengan massa dikalikan gravitasi ditambah M dikalikan negatif A. Ya, kalau kita tarik keluar nilai massanya, berarti kita dapatkan gaya normalnya adalah M G dikurang A ya. Karena negatif dikalikan positif, negatif. Jadi ini persamaan untuk menentukan gaya normal ketika lift itu dia bergerak ke atas tapi diperlambat, teman-teman. Ya, paham ya konsep-konsep step by step-nya dalam mengerjakan soal seperti ini, teman-teman. Oke, kondisi berikutnya adalah lift ini bergerak dipercepat tapi arahnya adalah ke bawah. Oke, masih bergerak ya, dipercepat tapi ke bawah ya. Persamaannya masih sama, sigma Fy sama dengan M dikalikan A. A-nya di sini dipercepat ya, tidak bernilai negatif tapi bernilai positif ya. Tetapi pergerakan liftnya ke bawah. Arah yang searah dengan arah gerak lift adalah gaya berat, berarti gaya beratnya ini adalah positif. Sementara gaya normalnya adalah negatif. W dikurang N sama dengan massa dikalikan A. Berarti untuk menentukan gaya normal ya, yang ini W-nya kita buat tetap. Sementara M dikalikan A ini adalah dikurang. M dikalikan A. Karena di sini positif, kita pindahkan ke sini menjadi tanda negatif. Ya. Kemudian negatif N kita pindahkan posisinya ke sebelah ini menjadi tanda positif. Oke, berarti kita dapatkan N sama dengan W ini kita pecah ya. M dikalikan G dikurang M dikalikan A. Berarti gaya normalnya sama dengan massanya kita tarik keluar, berarti tersisa G dikurang A. Berarti ini dia persamaannya untuk menentukan gaya normal ketika dia lift itu bergerak dipercepat ke bawah, teman-teman. Cukup mudah untuk memahaminya ya. Oke, bagaimana kondisinya ketika tali lift ini putus? Oke. Ketika tali lift ini putus, maka lift ini dia akan bergerak ke bawah ya, kecepatannya bergerak ke bawah dan percepatan gravitasinya juga bergerak ke bawah sehingga gaya normalnya ini tidak ada. Berarti nilai gaya normalnya adalah 0 ketika tali lift ini putus, teman-teman. Oke. Ini konsep ya, ketika tali lift itu putus maka gaya normalnya 0 nilainya, teman-teman. Oke, untuk memudahkan kita memahami materi tentang penerapan hukum Newton pada lift ya, kita buat dalam contoh soalnya dulu, teman-teman. Ada seorang anak yang masanya 60 kg berada di dalam sebuah lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 1 meter per second kuadrat ya. Jika gravitasinya 10, berapakah pertambahan berat anak tersebut di dalam lift? Oke, kita gambarkan dulu ya bagaimana simulasi dari seorang anak ini bergerak pada lift ya. Karena di sini dia bergerak ke atas. Ya, bergerak ke atas dengan percepatan ya. 1 meter per second kuadrat, berarti A-nya ini adalah 1 meter per second kuadrat ya. Gaya normalnya di sini belum diketahui dan beratnya di sini massa dikalikan gravitasi ya. Massa dikalikan gravitasi. Massanya itu sudah diketahui 60. Gravitasi 10, teman-teman. Berarti gaya beratnya adalah 600. Tadi kita sudah menentukan gaya normalnya ya. Persamaannya dari hukum Newton yang pertama. Hukum Newton yang kedua ya. Hukum Newton yang kedua, sigma Fy sama dengan M kali A. Sigma Fy sama dengan M kali A. Karena bendanya ini kan dia bergerak ya. Berarti kita menggunakan hukum Newton yang kedua. Gaya normalnya ini searah dengan arah gerak lift, berarti N-nya positif. Dikurang W
sama dengan masanya 60 teman-teman, dikalikan A nilai percepatannya adalah 1 dikalikan 1. Ya, N dikurang W-nya tadi adalah 600 ya, 600 sama dengan 60 ya. Ini kalau kita pindah ruas berarti N sama dengan 600 ditambah 60. N sama dengan 660 Newton. Tetapi pada soal yang ditanya adalah pertambahan berat anak ya. Pertambahan berat anak ini berapa? Bagaimana cara untuk menentukan pertambahan beratnya ya? Caranya adalah N gaya normal yang sudah kita dapat dikurangi dengan gaya beratnya. Gaya normalnya adalah 660, sementara gaya beratnya tadi sudah kita dapatkan 600 ya. 600. Berarti ada selisih 60 ya. Berarti pertambahan berat anak itu ketika dia bergerak ke atas adalah 60 kg ya. Ini dia pertambahan berat anak tersebut teman-teman. Oke, ini contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Ada seorang siswa sedang membuktikan konsep fisika yang mengatakan bahwa di dalam lift berat sebuah benda akan berubah ya. Sebelum masuk lift, siswa tersebut menimbang berat badannya sendiri yaitu 500 Newton. Ketika lift sedang bergerak turun, siswa tersebut menimbang badannya lagi, ternyata beratnya berkurang menjadi 400 Newton. Berapakah percepatan lift tersebut? Berarti yang ditanya di sini adalah berapakah percepatannya, teman-teman ya. Di sini kita tidak akan menjelaskan lebih jauh lagi ya. Ini sebagai bahan latihan teman-teman, bahan latihan teman-teman untuk memahami materi tentang lift ya, tentang penerapan hukum Newton pada lift ini. Ini sebagai latihan teman-teman ya. Di sini saya buatkan sebagai contoh gambarnya ya. Ini simulasinya untuk teman-teman bisa mengerjakan ya. Latihan contoh soal nomor 2 ini. Di sini kita tidak akan bahas, silakan teman-teman buat sendiri, cari sendiri. Nanti kalau sudah mendapatkan jawabannya silakan cek di dalam kolom komentar. Nanti saya akan pin berapa jawabannya di situ ya. Apakah jawaban benar itu jawaban teman itu benar atau tidak. Oke, mungkin ini video singkat kita teman-teman mengenai materi tentang penerapan hukum Newton pada lift. Di video berikutnya nanti kita akan membahas penerapan hukum Newton lagi pada katrol mungkin teman-teman ya. Jadi video kita cukup sampai di sini. Semoga konsep-konsep dasar pada hukum Newton pada benda lift ini dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees.